طيب أيها الإخوان والأخوات، بعدما تناولنا تعريف الخاص ثم القاعدة المتعلقة باللفظ الخاص، لننتقل الآن إلى المطلق والمقيد. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita membahas atau membaca tentang al-khas, kemudian kaidah lafaz khas, berikut ini kita akan membaca al-mutlaq dan al-muqayyad. Qala al-muallif hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, al-mutlaq wal-muqayyad ta'rifuhuma. المطلق هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين، مثل رجل لفرد غير محدد ورجال لأفراد غير محددين. والمقيد هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد به، مثل رجل بصري ورجال صالحون. Mari terlebih dahulu kita lihat pengertian keduanya, yaitu al-mutlaq dan al-muqayyad. Al-mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan fardin ghair muayyan, yaitu satu individu yang tidak tertentu atau tidak tentu, au afradin, atau menunjukkan sejumlah individu atau sejumlah kesatuan tetapi tidak ditentukan. Jayid, sekali lagi, lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan individu, personal atau satu kesatuan tetapi ghair muayyan, tidak tertentu, tidak ditentukan yang mana orangnya atau yang mana bendanya. Au afradin, atau menunjukkan sejumlah orang, sejumlah kesatuan, ya, sejumlah benda tertentu, ya, tetapi sejumlah benda tetapi ghair muayyanin, tetapi belum tertentu, belum dibatasi yang mana. Itu adalah mutlak. Contohnya adalah rajulun li fardin ghairi muhaddad. Contoh lafaz mutlak itu adalah lafaz rajul. Rajul ini artinya seorang laki-laki, tapi yang mana laki-laki itu ghairu muhaddad, belum dibatasi, belum ditentukan dengan nama atau jumlah atau apa saja, pokoknya seorang laki-laki. Laki-laki, asal dia laki-laki, maka sudah bisalah itu. Artinya ketika seseorang mengatakan akrim rajulan, muliakanlah seorang laki-laki, pokoknya asal yang Anda muliakan adalah seorang laki-laki, maka sudah berarti kita sudah menjalankan perintah. Kemudian contoh lain rijalun. Rijalun ini adalah jamak. Ini menunjukkan makna rijal, rajul, tetapi li afradin, untuk sejumlah orang, sejumlah individu yang belum tertentu atau dibatasi dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi sejumlah orang, tidak semua orang. Nah, kalau sudah kita katakan semua orang, semua laki-laki, itu berarti am, dia tidak sampai seluruhnya. Kalau seluruh laki-laki, maka lafaz itu disebut dengan al-am. Nah, ini hanya sejumlah, yaitu lebih dari 2 orang, 3 atau 4 dan seterusnya, tidak sampai semua. Jadi sejumlah orang, minimal 3 orang, dan tidak dibarengi atau tidak disertai penyebutannya dengan keterangan dan kriteria-kriteria tertentu. Ini disebut dengan lafaz mutlak, ya. Mutlak itu asal katanya atau kata dasarnya adalah talaqa yatliqu. Kemudian talak juga berasal dari kata-kata ini. Talak, wanita yang ditalak, artinya wanita yang dilepaskan, wanita yang dibebaskan dari ikatan pernikahan oleh suaminya. Mutlak itu artinya tidak terikat, ya, tidak terikat dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, berikutnya lafaz al-muqayyad. Al-muqayyad, ya, secara kebahasaan artinya yang diikat, ya.
Qaid itu adalah ikatan atau yang terkait, ya, dikait dengan sesuatu. Sementara dalam usul fikih maknanya adalah al-lafdhud dal ala fardin ghairi muayyanin au afradin ghairi muayyanin. Sampai di sini masih sama pengertiannya dengan mutlak, tetapi perhatikan berikutnya, ma'a iqtiranihi bi sifatin tuhaddidul murada minhu. Tetapi yang di atas ini di ma'a iqtiranihi, disertai dengan sifat, dengan kriteria yang membatasi maksud dan pengertian dari lafaz itu. Nah, untuk lengkapnya kita lihat pengertiannya. Lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan fardin ghairi muayyan, satu orang, satu personal atau satu benda yang ghair muayyan, belum ditentukan yang mana sosoknya. Au fard afradin, atau menunjukkan sejumlah orang atau sejumlah sesuatu yang belum ditentukan yang mana dia, ma'a iqtiranihi, tetapi disertai dengan keterangan sifat atau kriteria yang membatasi, yang memberi batasan terhadap apa yang dimaksud dengan lafaz itu. Contohnya, rajulun basriyun wa rijalun salihun. Nah, rajulun ini masih bersifat mutlak, artinya belum tentu entah siapapun nama orang itu, yang penting dia rajulun. Begitu kita tambahkan kriteria berikutnya, maka menyempit maknanya. Semula asal berjenis kelamin laki-laki, berikutnya setelah diberi qaid ini, dia menyempit maknanya khusus orang laki-laki yang berkebangsaan atau yang berasal dari daerah Basrah, yaitu rajulun basri. Berikutnya contoh yang lain, rijalun salihun, sejumlah laki-laki, bukan semua laki-laki tetapi sejumlah, minimal 3 orang, karena minimal jamak itu dalam bahasa Arab adalah 3 orang. Yang minimal 3 orang atau lebih, sejumlah laki-laki yang soleh. Nah, jika pada mutlak belum ada kriteria ini, maka muqayyad artinya lafaz itu dibatasi dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian. Dan perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan jamak di sini ini tidak mencakup keseluruhan jenis dari lafaz yang dimaksud. Tidak mencakup seluruh laki-laki, tetapi hanya sejumlah orang dari mereka. Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tentang kaidah yang kaidah al-mutlaq, kemudian kaidah al-muqayyad. Kita mulai dengan al-mutlaq. Kaidatu al-mutlaq, kaidah yang harus diperhatikan ketika kita berhadapan dengan lafaz mutlak, ya, ketentuan yang mengikat lafaz mutlak ini. Al-lafdzul mutlaqu baqin ala itlaqihi hatta yarida dalilut taqyid, bahwa lafaz mutlak itu dia tetap dengan kemutlakannya, tetap bebas dari kriteria-kriteria dan syarat-syarat sampai yarida dalilut taqyid, sampai datang atau sampai ditemukan dalil yang mengikatnya, yang membatasinya dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, contohnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam kafaratu zihar, Allah berfirman, waladina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, kemudian mereka ingin mencabut kembali ziharnya itu, kembali dari apa yang mereka katakan, maka kafarat yang harus mereka lakukan pertama adalah tahriru raqabah. Tahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Min qabli an yatamassa, sebelum keduanya melakukan hubungan selayaknya suami istri kembali. Surat Al-Mujadalah al-ayah as-salithah, ayat ketiga. Nah, lafzu raqabah yang menjadi syahid kita adalah lafzu raqabah dalam ayat ini bersifat mutlak,
bahwa tidak ada kriteria-kriteria tertentu yang mengikat raqabah ini. Budak. Nah, budak yang bagaimana? Tidak ada kriteria, tidak ada keterangan yang mengikat dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu, falau a'taqa al-mudhahiru raqabatan ala ayyi wasfin ajza'ahu mu'minatan kanat aw kafiratan khilafan lisyafi'iyyati wal malikiyyati kama sayati. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki yang menzihar istrinya, kemudian dia membebaskan seorang budak sebagai kafarahnya, budaknya tidak diikat oleh kriteria tertentu, maka lepaslah kewajiban dia. Maka dia telah menunaikan kafarahnya itu, mukminatan kanat au kafirah, sama saja apakah budak yang dimerdekakannya itu beriman, muslim atau kafir. Nah, ini yang dimaksud dengan baqin ala itlaqihi. Dia tetap diberlakukan sebagai sesuatu yang mutlak, tidak terikat dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, khusus dalam kasus ayat ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, walaupun tadi sudah kita terangkan bahwa ini bersifat umum, tidak ada kriteria, fa khilafan lisyafi'iyyati wal malikiyyati kama sayati. Tetapi ini berbeda dengan sikap atau pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, juga ulama-ulama mazhab Malikiyah, sebagaimana nanti juga akan dijelaskan. Jayid. Nah, bukan berarti mereka menganggap yang mutlak itu tidak berlaku kemutlakannya kecuali tanpa dalil, kecuali dengan adanya dalil, ya. Bukan mereka berpendapat bahwa mutlak itu tidak berlaku kemutlakannya, melainkan ini nanti perbedaannya tentang apakah dalil yang ada cukup untuk mengkaitkan atau mengikat yang mutlak itu dengan kriteria tertentu. Di situ nanti letak perbedaan di antara mereka. Kemudian contoh kedua dari kaidah al-lafzul mutlaq baqin ala itlaqihi hatta yarida dalilu taqyid adalah ayat berikut, firman Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum kewarisan, mim ba'di wasiyyati yusi biha aw dain, yaitu harta warisan yang telah ditentukan itu dibagikan setelah wasiat si muwarris atau si mayit dikeluarkan, setelah dikeluarkan wasiat yang dia wasiatkan atau hutang, ya. Artinya harta warisan itu baru bisa dibagikan setelah wasiat yang bersangkutan ditunaikan dan setelah hutang-hutangnya dilunasi. Mari kita perhatikan, falafdhu wasiyatin mutlaqun. Lafaz wasiat di sini sifatnya mutlak, tidak ada batasan berapa banyaknya. Penting wasiat. Nah, mau banyak, mau sedikit, atau mau seluruh hartanya. Mutlaqun warada dalilu minas sunnati bitaqyidihi bithuluthi kama fi hadithi Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi faqultu inni qad balagha bi minal waja'i wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bithuluthi mali. قال لا فقلت بالشطر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث متفق عليه. Seperti kita katakan tadi bahwa lafaz mim ba'di wasiyatin dalam ayat itu bersifat mutlak, tidak ada ketentuan berapa jumlahnya, akan tetapi ada hadis, ada dalil lain yang mengkaitnya atau yang menetapkan kriterianya bahwa wasiat yang dimaksud itu tidak lebih dari ats-tsulus, yaitu sepertiga.
Dalil itu seperti sebagaimana kita temukan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menjenguk membesuk beliau yang berada dalam keadaan sakit di tahun Hajjil Wada. Nah, di tahun Rasulullah melaksanakan haji wada. Beliau itu Sa'ad bin Abi Waqqas menderita sakit dan sakit beliau itu cukup parah sehingga beliau merasa ini ajalnya sudah dekat. Maka fakultu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya saya telah uh, menderita seperti ini qad balagha bi minal waja'i, ya, beginilah kondisi saya sekarang wahai Rasulullah, dalam keadaan sakit parah. Wa ana dzumal, dan saya punya banyak harta dan tidak ada yang akan mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari harta saya? Afa atasaddaqu bithulutsai mali, apakah saya bisa menyedekahkan 2/3 harta saya? Rasulullah pun menjawab, la, jangan. Nah, fakultu, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, bisyatr, mungkin setengahnya saya sedekahkan ya Rasulullah, mungkin separuhnya, bisyatr. Kemudian Rasulullah berkata, la. Rasulullah pun menjawab, jangan. Thumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ats-tsulutsu, sepertiga saja, wa tsulutsu kabir au katsir, sepertiga saja, dan sepertiga itu kata Rasulullah sudah besar. Dalam riwayat lain atau ya katsir, yaitu banyak, sepertiga itu sudah banyak. Kemudian beliau lanjutkan, innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin kemudian meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Nah, demikian kaidah yang berkenaan dengan lafaz mutlak, bahwa mutlak itu tetap berlaku mutlak kecuali jika ada dalil yang mengikatnya dengan kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu. Kemudian adapun kaidah yang berkaitan dengan lafaz al-muqayyad insyaallah akan kita lanjutkan pada video berikutnya.